Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia. Beliau adalah manusia paling agung yang menjadi contoh bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus berusaha menjadi manusia yang paling baik, manusia yang paling unggul, manusia yang paling istimewa, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ditemukan hadis-hadis tentang siapakah manusia yang paling baik. Minimal ada 8 hadis, tetapi dalam kesempatan ini insya Allah akan disampaikan 4 hadis Rasulullah SAW yang berbicara siapakah orang yang paling baik, siapakah orang yang paling mulia. Di dalam keumuman kita sering memahami orang yang paling hebat kadang-kadang dimaknai mereka yang paling banyak hartanya. Ada juga yang memahami mereka yang paling tinggi jabatannya. Ada juga yang memahami mereka yang paling banyak anaknya dan lain sebagainya. Itu semua adalah indikator-indikator manusia, indikator-indikator yang diciptakan oleh kita, yang kadang-kadang setiap daerah, setiap lingkungan itu beda-beda. Akan tetapi jika kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, ternyata semua itu tidak menjadi dasar untuk manusia menjadi seorang yang paling baik, paling istimewa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hadis yang pertama, manusia yang paling baik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang paling baik adalah mereka yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan senantiasa mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita baca hadis ini menyiratkan bahwa seolah-olah belajar Al-Quran itu sepanjang hayat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Tentu sesuai dengan level masing-masing. Ada yang baru belajar mengeja, abatasa, jahaho, dadaroza, dan seterusnya. Ada yang belajar Al-Quran itu adalah belajar menerjemahkan. Jadi ketika membaca Al-Quran bukan hanya asal baca, tetapi minimal tahu terjemah, tahu makna simple. Ada yang dimaksud dengan membaca Al-Quran adalah memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Ribuan tafsir Al-Quran, bahkan mungkin bisa jutaan tafsir Quran di muka bumi ini. Dan kalau seandainya kita mau membacanya, tentu tidak akan cukup waktu kita. Ada juga yang dimaksud dengan belajar Al-Quran adalah belajar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ini tentu level yang lebih tinggi lagi. Dan mempelajari Al-Quran adalah bisa juga dimaknai dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Jadi ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa Quran itu nggak akan pernah habis kita bahas. Jangan malu karena kita sudah usia tidak muda lagi untuk belajar tentang Al-Quran, dan tidak akan pernah habis dibahas sampai kapanpun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, wa 'allamahu. Setelah kita mempelajari Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran itu sesuai dengan posisi kita. Orang yang setiap hari belajar Al-Quran,
orang yang setiap hari mengajarkan Al-Quran, itulah diantara menurut hadis Rasulullah merupakan orang yang paling baik. Jadi kita boleh kaya, boleh juga miskin, boleh menjadi pejabat, boleh menjadi rakyat, tapi kita bisa menjadi manusia istimewa kalau seandainya kita berkarib-karib dengan Al-Quran. Kita tanya kepada diri kita, hari ini sudah berapa ayat kita baca? Hari ini berapa ayat yang kita pahami? Hari ini berapa ayat yang kita pahami dan kita dalami dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran? Rasanya penting kita merenung kepada diri kita. Rasanya wajar kalau kita bilang kita ini kadang-kadang cukup menjadi seorang pemalas. Cukup masa umur kita udah sekian, tetapi belum misalnya beberapa juz kita hafal. Masa sudah umur sekian, tetapi belum banyak ayat-ayat yang kita paham. Tentu ini harus menjadi renungan untuk kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqo wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamah ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Orang yang paling mulia menurut hadis adalah mereka yang paling banyak akhlaknya, paling baik akhlaknya, dan yang paling dibenci oleh Rasul, yang paling jauh dari Rasul di hari kiamat adalah mereka as-sarsarun. Yang pertama as-sarsarun, yang kedua al-mutasyaddiqun, dan yang ketiga al-mutafaihiqun. As-sarsarun itu adalah orang yang ketika ngomong panjang lebar, dipanjang-panjangin, dilebar-lebarin, terus dibaik-baikin omongannya itu. Kemudian dengan perkataan-perkataannya itu dia menyanjungkan dirinya, menyombongkan dirinya. Itu namanya as-sarsarun. Begitu pula al-mutasyaddiqin, orang yang meluaskan omongannya, diluas-luaskan omongannya. Kemudian mulutnya dibuka dengan lebar-lebar ketika berbicara. Karena apa? Karena kesombongannya. Dan yang ketiga adalah al-mutafaihiqun, mereka yang berbicara penuh dengan kesombongan. Artinya apa? Kalau membaca hadis ini, yang dimaksud dengan akhlak itu adalah berkaitan dengan berbicara. Jadi berbicara kita seperti apa lemah lembutnya, berbicara kita seperti apa, itulah menunjukkan akhlak itu. Jadi akhlak itu lebih banyak ditunjukkan dalam bicara kita, baik isinya maupun cara penyampaiannya. Isinya apakah hal-hal yang baik, dan cara penyampaiannya apakah itu adalah cara penyampaian yang baik. Dan orang yang berbicara dengan isi dan gaya yang baik, itulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini juga kita bisa introspeksi, sudah seperti apakah kita dalam berakhlak. Hadirin jemaah yang berbahagia, yang ketiga hadis yang mengatakan bahwa khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya ditunggu-tunggu dan keburukannya tidak dikhawatirkan sedikit pun. Nah, ini orang yang paling baik. Sementara orang yang paling buruk adalah orang yang kebaikannya pun tidak ditunggu-tunggu dan keburukannya tidak membuat aman orang lain. Jadi seberapa kita ditunggu, kebaikan kita ditunggu, betapa kita bermanfaat bagi orang lain, dan
keburukan itu tidak pernah dikhawatirkan oleh orang lain, nah itulah orang yang paling baik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tentu ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan dan harus terus kita tempa diri kita. Yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, orang yang paling mulia menurut hadis Rasulullah adalah khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini ada seorang Imam Asy-Syaukani namanya rahimahullah mengatakan, fatara rajula idza laqiya ahlahu kana aswa'an nas akhlaqan wa asja'ahum nafsan wa aqallahum khairan wa idza laqiya gharal ahli minal ajanib lanat arikatuhu wan basatat akhlaquhu wa jadat nafsuhu wa kathura khairuhu wa la syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrumut taufiq zaigun an sawa'it tariq. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, kadang-kadang kamu melihat ada orang kalau di keluarganya, dengan keluarganya sangat buruk akhlaknya, kebaikannya itu sangat buruk, banyak menyakiti, banyak membuat keluarganya tidak enak. Tapi ketika berhubungan dengan orang lain, banyak pencitraannya, betapa banyak baiknya, betapa manis mulutnya. Kata Asy-Syaukani, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mendapatkan taufik, dan orang yang seperti ini sudah keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang baik bagaimana? Orang yang kepada keluarganya baik, kepada orang lain pun baik. Itulah orang yang terbaik. Yang keempat menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu keempat ciri orang terbaik yang disampaikan hadis ini sungguh mulia, sungguh baik, akan tetapi memang untuk pelaksanaannya sungguh berat dan sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha menjadi manusia terbaik sebagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'an jami'i sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih data bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.